Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Triple Threat. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2019. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak dari konglomerat Cina bernama Tian. Tian sendiri berniat mendonasikan seluruh kekayaannya untuk membasmi semua tindak kriminal di kota itu. Kebaikan Tian ternyata disiarkan langsung oleh stasiun TV di kota tersebut. Scene berpindah kepada dua tentara bayaran bernama Payu dan Fei. Di sana mereka ditugaskan mengawal pasukan khusus Amerika untuk menuju ke sebuah desa di tengah hutan. Pasukan Amerika itu dipimpin oleh seorang pria bernama Michael. Dan misi mereka adalah untuk membebaskan para sandera yang ditahan oleh tim MI6. Sesampainya di sana, mereka langsung menyerang tim MI6 tersebut. Akibat peperangan itu, seorang wanita yang sedang berada di dalam rumah harus tewas tertembak. Melihat istrinya tewas, seorang pria bernama Iko jelas tidak terima. Kemudian dia keluar dan ikut melakukan perlawanan. Akan tetapi Iko harus terkena ledakan bom hingga dia pun pingsan. Setelah mengalahkan pasukan MI6, Michael dan anak buahnya langsung melepaskan ketua mereka yang bernama Colin dan membiarkan para sandera yang lain tetap terkurung. Ternyata Colin dan anak buahnya membelot dari pemerintah dan lebih memilih menjadi tentara bayaran. Setelah itu mereka pergi dan membakar desa tersebut untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Iko akhirnya tersadar dari pingsannya. Di sana dia langsung menguburkan semua jasad warga desa termasuk jasad istrinya. Kemudian dia berjanji akan membalaskan semua perbuatan pasukan khusus Amerika tersebut. Maafin aku. Suatu malam dia pergi ke sebuah arena pertarungan. Di sana dia melihat salah satu petarungnya adalah orang yang ikut menyerang desanya. Kemudian Iko mendaftarkan dirinya untuk ikut bertarung. Namun sayangnya Iko harus kalah saat menghadapi Fei di pertarungan tersebut. Lalu Payu dan Fei membawa Iko ke rumah mereka. Setelah Iko sadar, Payu memberinya makan sambil menjelaskan kalau Iko sudah salah paham. Payu mengatakan kalau dia dan Fei dibayar hanya untuk menjadi pemandu jalan mereka. Karena mereka bilang mereka akan melepaskan semua sandera. Namun ternyata mereka berbohong. Mereka hanya melepaskan ketua mereka, yaitu Colin. Bahkan sebelum desa itu dibakar, Payu dan Fei dihajar dan dibuang bersama tahanan lainnya.
Untungnya Payu dan Fei berhasil keluar dan membawa semua sandera pergi sebelum desa itu dibakar. Sehingga saat ini Payu dan Fei sedang mencari Colin dan anak buahnya untuk membalas perbuatan mereka. Akhirnya Iko percaya dan memutuskan bergabung dengan Payu dan Fei. Keesokan harinya saat mereka bangun, para polisi datang dan langsung menangkap Payu dan Fei. Ternyata itu adalah rencana Iko untuk memancing Colin dan anak buahnya keluar dari persembunyian. Scene berpindah saat Tian sedang diwawancarai. Perihal dia yang mendonasikan semua hartanya untuk membasmi tindak kriminal di kota tersebut. Crime syndicates must go. The investment allows us to build the infrastructure. Namun saat keluar, mereka diserang oleh Colin dan anak buahnya. Ternyata Colin berniat menghabisi Tian, karena Tian telah mendonasikan semua hartanya yang bisa mengancam Colin dan anak buahnya. Untungnya Tian berhasil melarikan diri dan pergi ke kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Namun Colin dan anak buahnya terus mengejar Tian hingga ke kantor polisi tersebut. Sesampainya di sana, Tian langsung melaporkan apa yang telah terjadi. Namun sayangnya para polisi tidak mengerti karena Tian memakai bahasa Cina. Kemudian polisi memanggil Fei yang merupakan keturunan Cina untuk menjadi penerjemah. Sementara Colin dan anak buahnya yang telah sampai langsung menembaki para polisi. Salah satu anak buah Colin yang masuk ke dalam akhirnya berhadapan dengan Payu. Saat Payu kewalahan, Iko datang dan langsung menembak anak buah Colin tersebut. Kemudian Iko berhadapan dengan anak buah Colin yang lain. Sementara itu, Fei, Payu, dan Tian akhirnya berhasil kabur. Sedangkan Colin yang sedang mencari mereka ditodong oleh seorang polisi. Lalu Iko datang dan menyelamatkan Colin. Ternyata itu adalah rencana Iko agar bisa bergabung dengan kelompok Colin. Tentu saja agar Iko bisa leluasa menghabisi mereka semua. Kemudian Colin dan anak buahnya berkumpul untuk menyusun rencana. Di sana Iko mengatakan kalau ingin menangkap Tian, mereka harus pergi ke kedutaan Cina. Saat itu juga mereka langsung pergi ke sana. Sementara itu ternyata Payu, Fei, dan Tian berada di sebuah gedung kosong. Di sana Payu mempunyai rencana untuk berpura-pura menyerahkan Tian kepada Colin dan memintanya untuk tidak memburu Payu dan Fei lagi. Kemudian Payu menghubungi Colin dan mengatakan hal tersebut. Payu mengajak Colin untuk bertemu di suatu tempat. Dan Colin pun menyetujuinya. Kemudian Colin meminta anak buahnya untuk mempersiapkan diri besok. Colin ingin menangkap Tian lalu membunuh Payu dan Fei. Singkat cerita, pertemuan itu pun terjadi. Di sana terlihat Iko yang juga datang ke tempat tersebut. Lalu Tian, Fei, dan Payu datang ke sana. Payu masuk melalui pintu belakang, sedangkan Tian dan Fei masuk melalui pintu depan. Kemudian Colin meminta Fei untuk menyerahkan Tian kepadanya. Sementara Payu mulai beraksi dengan menghabisi satu persatu anak buah Colin.
Akhirnya pertempuran terjadi setelah Colin sadar dia telah dibohongi. Di sini Iko jujur kepada Michael kalau dia berada di pihak Payu dan Faye. The Indonesians who killed my people. Di sisi lain, Faye juga berhadapan dengan anak buah Colin yang lain. Sementara Payu harus berhadapan dengan Colin. Di saat Payu kewalahan, Iko datang dan langsung membantu Payu melawan Colin. Pada akhirnya, Payu berhasil menghabisi Colin. Di akhir film, terlihat Tian yang dijemput oleh kedutaan dari Cina. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.